Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tathagata. Sin-Fasyang Sutra Teratai, episode 1546. Para makhluk yakin dan tunduk, polos, lurus, dan lembut. Hendaknya memiliki batin yang benar dan lurus, bebas dari niat pikiran penuh kepura-puraan. Sebab jalan kebodian menuju pencerahan adalah lurus. Batin bawaan yang semula dimiliki oleh para makhluk, batin yang polos dan lurus, itulah jalan kebodian. Para makhluk setelah mendengarkan Dharma, meyakini dan tunduk padanya, menyelaraskan batin hingga menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Hati lurus adalah tanah suci dari para bodhisattva. Sesuai keinginan mencari Dharma agung dengan pikiran lemah lembut. Bersungguh hatilah untuk menghayati dan memahami. Setiap hari kita tidak dapat terlepas dari kata batin. Jika pembinaan diri kita terpisah dari batin, maka tidak ada Dharma untuk dibahas lagi. Sepenuhnya perlu membahas tentang sebersit niat kita, karena segalanya diciptakan oleh batin. Di dunia ini selalu hanya sebersit niat ini yang dapat membuat niat pikiran kita mengarah kepada kekuatan. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah itu baik atau tidak? Kebajikan atau kejahatan? Semua bermula dari sebersit niat. Oleh itu, mempelajari Buddha Dharma, kita perlu belajar bagaimana untuk menyelaraskan dan memperbaiki batin kita, bebas dari niat pikiran penuh kepura-puraan, menjinakkan batin kita, supaya batin kita lurus menuju jalan kebodian. Ini disebut menyelaraskan dan memperbaiki batin. Sedemikian menyelaraskan batin kita dengan baik, menuju jalan benar dan jalan kebodian. Dengan sendirinya tidak ada niat pikiran penuh kepura-puraan. Tidak ada pikiran yang berliku-liku, niat pikiran yang sesat dan menyimpang. Maka kita perlu melatih diri dan mempelajari Dharma. Harus mempertahankan pikiran yang benar dan lurus, dan meluruskan pikiran kita. Ini adalah tujuan kita. Jalan kebodian menuju pencerahan adalah lurus. Tujuan adalah jalan menuju pencerahan. Buddha disebut sebagai Buddha. Buddha disebut sebagai yang tercerahkan, merupakan orang yang tercerahkan. Disebut sebagai Sang Maha Sadar. Yang dia sadari adalah alam semesta. Seluruh masalah, benda, prinsipnya tidak ada yang tidak diketahui. Tidak ada yang tidak dipahami dan disadarinya. Inilah makanya Buddha disebut sebagai Sang Maha Sadar. Ini adalah arah yang kita tuju. Maka kita harus memiliki batin yang lurus, bebas dari niat pikiran penuh kepura-puraan. Barulah bisa menuju lurus ke depan. Jalan kebodian menuju pencerahan adalah lurus. Jalan kebodian ini, saat saya mulai membahas Sutra Teratai, untuk memulainya butuh waktu yang sangat panjang. Menjelaskan tentang jalan kebodian menuju pencerahan yang lurus, agar semua orang memahami. Inilah jalan untuk meneladani Buddha, menuju kebuddhaan dan mencapai kebuddhaan. Jadi, batin bawaan yang semula dimiliki oleh para makhluk, batin yang polos dan lurus, inilah yang disebut jalan kebodian. Buddha telah memberitahukan kita, setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Sifat hakiki yang demikian adanya adalah sifat tercerahkan dari Buddha. Sebenarnya,
kita juga memilikinya. Hanya saja kita membiarkannya hilang. Sepertinya kita mengucapkannya setiap hari. Benar, kita mengucapkan setiap hari dan mendengarnya setiap hari. Tapi dengan batin yang penuh delusi ini, apakah masih ada sifat hakiki di dalamnya? Atau apakah kita sudah mengurangi delusi dan mengembangkan kesadaran? Apakah demikian? Jika batin yang penuh delusi ini perlahan-lahan berkurang, maka kita mulai mendapatkan pencerahan dan memahami bahwa hidup adalah demikian. Kita mendengarnya setiap hari. Ketidakkekalan adalah nyata. Hidup ini benar-benar ilusi. Namun, ketidakkekalan dan ilusi ini ada yang berlangsung lebih lama, ada yang lebih singkat. Yang singkat seperti kebaktian pagi yang kita semua lakukan setiap pagi. Dalam kebaktian pagi, setiap kalimat yang dibacakan adalah sutra. Dan itu adalah jalan menuju pencerahan. Namun itu ada di dinding. Saat ini, dengan kemajuan teknologi, di dinding kita bisa melihat kalimat demi kalimat, naskah sutra yang terus bermunculan, dan satu persatu terus menghilang. Kita setiap pagi melihat dan membacanya di sana. Setelah membacanya dan mendengarnya, dan kita juga telah melafalkannya, benda tersebut menghilang. Ini disebut dharma. Namun setelah membaca naskah sutra, apakah berbekas dalam batin kita? Batin kita bisa mengingat berapa kalimat yang bisa kita hafalkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, beberapa kalimat naskah sutra ini bisa muncul dalam benak pikiran kita, yang mengajarkan kita bagaimana menghadapi orang dan masalah. Kita dapat menggunakan ajaran dari kalimat naskah sutra itu. Apakah kita menggunakannya? Jika tidak, sama saja. Hanya sebuah dinding yang mengeluarkan cahaya atau proyektor, lalu menghilang. Bahkan ingatan di benak pikiran kita pun menghilang. Dalam batin kita kosong melompong. Sebenarnya ada berapa banyak dharma yang bisa kita gunakan? Ini sudah tidak ada di dalam batin kita. Setiap hari mengucapkan dengan bersungguh hati agar naskah sutra ini ditulis. Bisa jadi setiap orang mengambil telepon seluler, mengambil gambar atau foto. Saat ini teknologi sangat maju. Bisa saja tersimpan di dalam telepon seluler kalian semua. Semua ini ada, akan tetapi disimpan di dalam telepon seluler. Apakah terpakai di saat biasa? Semua ini direkam, juga ada baiknya. Difoto, kemudian disimpan di dalam telepon seluler, juga ada baiknya. Akan tetapi tidak terpakai. Ini dengan sifat hakiki kita tidak berpadu. Dapat dikatakan kita pada dasarnya, kita memiliki hati yang jujur dan lurus. Memang sudah ada, hanya saja apakah sudah bersentuhan secara langsung. Dharma, baik sejak pagi hari ataupun saat ini, waktu saat ini juga tidak kekal. Sekejap saja sudah berlalu. Telah mendengar kemudian berlalu. Waktu pun berlalu. Sebenarnya berapakah yang kita peroleh? Ataukah di dalam batin kita masih kosong? Akan tetapi tabiat buruk di dalam batin kita adalah sesuatu yang akan selamanya ada. Ini adalah kegelapan batin dan kerisauan. Demikianlah tabiat buruk mendengarkan dharma, meskipun sedang mendengarkan dharma. Setelah berlalu, masih saja orang yang sama. Ini disebut makhluk awam. Kerisauan dan kegelapan batin apakah berkurang? Jika tabiat buruk kita masih tetap ada, ini dikatakan kerisauan tidak berkurang.
jiwa kebijaksanaan juga tidak berkembang, karena yang didengar tidak dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun menggunakan waktu yang begitu panjang, tidak digunakan lagi. Hari terus berlalu, waktu terus berlalu. Kehidupan ini masih bisa berlangsung berapa lama? Kita hidup setiap hari. Akan ada lebih banyak lagi hari ini. Masih ada waktu berapa lama hari ini dari setiap hari untuk dapat dipergunakan oleh kita. Kita seharusnya menggenggam saat ini. Ada dharma untuk didengarkan, ada waktu untuk mendengarkan, ada jalinan jodoh untuk mendengarkan. Apakah harus sangat berhati-hati? Gunakan pada saat kita sekarang ini. Setelah saat ini, tabiat buruk harus segera dilenyapkan. Kurangi jumlahnya. Tabiat buruk seperti ini, kerisauan dan kegelapan batin kita harus menguranginya. Kita harus menambah jiwa kebijaksanaan kita. Lebih memahami sedikit menggunakan kehidupan sehari-hari, mengingatnya dalam benak pikiran kita, agar jiwa kebijaksanaan kita demikian bertambah. Ini dinamakan merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dengan mengubah tabiat buruk dengan pengetahuan ini, yaitu kebijaksanaan dari jiwa kebijaksanaan kita, sekiranya dapat digunakan demikian, yaitu bawaan dari para makhluk yang pada dasarnya sudah ada. Batin yang polos dan lurus itu adalah jalan kebodian. Ini adalah sifat hakiki kita yang demikian adanya. Kita harus sangat bersungguh hati menggunakan batin yang benar dan lurus. Kemudian pada jalan kebodian menuju pencerahan. Jalan kebodian menuju pencerahan ini juga dimiliki oleh semua orang. Hanya saja kerisauan dan kegelapan batin kita yang menutupinya. Buddha datang ke dunia ini untuk mencerahkan kita, agar kita mengetahui bahwa kita memiliki kegelapan batin yang telah menutupi sifat hakiki kita yang demikian adanya. Mengajari kita menggunakan metode bersungguh hati melenyapkan kegelapan batin, kerisauan, agar kembali pada hati yang jujur dan lurus, kembali pada jalan kebodian kita. Ini adalah tujuan Buddha datang ke dunia. Jadi, kita harus memanfaatkan ajarannya. Dengan maksud ini, Buddha datang untuk satu tujuan utama, mengungkapkan pemahaman dan pandangannya kepada para makhluk. Jadi, ia berharap saat para makhluk setelah mendengarkan Dharma, meyakini dan tunduk padanya. Para makhluk harus mendengarkan Dharma, karena hanya melalui mendengar barulah kita bisa meyakini dan bisa menaklukkan kerisauan kita. Benih kerisauan pada batin kita terus-menerus tumbuh. Mereka tumbuh terus-menerus, dan seiring bertumbuhnya kerisauan kita, jiwa kebijaksanaan kita akan semakin pendek. Jadi, kita harus mendengarkan Dharma. Dan setelah mendengarkan, cepat-cepat menundukkan pikiran. Kita meyakini Buddha Dharma. Kita harus meyakini akan Dharma saat kita mendengarnya. Karena hanya dengan meyakini, baru kita bisa menemukan cara untuk menaklukkan kerisauan batin kita. Jika tidak, kerisauan tidak ada habisnya sepanjang kehidupan kita saat ini. Kerisauan kita akan semakin meningkat seiring waktu berjalan. Karena orang, masalah, dan benda terus-menerus datang, dikarenakan kerisauan kita. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita terus-menerus membuat karma dan jalinan jodoh buruk. Di sisi lain, setelah mendengarkan Dharma, jika kita mengubah jalinan jodoh buruk menjadi baik, kita akan tahu bahwa kita tidak boleh membuat jalinan jodoh buruk lagi. Mundur selangkah,
dunia akan terasa luas tak terhingga. Semakin banyak bersumbangsi, semakin banyak jalinan jodoh baik. Kita menggenggam waktu untuk memanfaatkan kehidupan dan menumbuhkan jalinan jodoh baik. Kita jangan lagi membuat jalinan jodoh buruk dengan orang lain. Bersumbangsi, penderitaan makhluk hidup terlalu banyak. Kita bersedia memasuki ke tengah orang banyak. Bagaimana kita membimbing orang lain dalam kehidupan? Bagaimana kita semua bekerja sama untuk memberantas penderitaan? Ini juga terjadi di dunia, di antara orang, masalah, dan benda. Setelah mendengar Dharma, kita bisa melakukan ini, yang disebut yakin dan tunduk. Setelah kita mendengar Dharma, kita akan meyakini kerisauan dan kegelapan batin kita. Kita tundukkan sendiri. Kita hilangkan dan membuatnya semakin berkurang. Dharma yang didengar terus masuk ke dalam batin, karena kita sangat meyakini akan ajaran Buddha. Oleh karena itu, dengarkan, dan kita harus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kerisauan muncul, kita dengan segera mengubahnya, mengubah kerisauan menjadi bodhi, mengubah buruk menjadi baik. Ini adalah yang terpenting dari menghirup Dharma. Oleh karena itu, menyelaraskan batin hingga menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Kita harus menyelaraskan batin kita, menjaga dengan baik sifat kita, segera memperbaiki kebiasaan kita. Pikiran yang penuh kepura-puraan dan berkelok-kelok, sekarang kita segera menyelaraskan dengan batin yang benar dan lurus, menerima ajaran Buddha, mendengar, meyakini, dan membuktikan. Kita harus meyakini hal yang benar. Dengan memasuki ke tengah orang banyak, itu adalah hal benar yang dilakukan dalam kerumunan orang banyak. Kita harus lapang dada. Kita harus berbesar hati dan penuh kelembutan, dengan hati lembut menghadapi para makhluk. Ingat, kemahawelas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Kita telah memahaminya, menggunakan kemahawelas asihan di dalam masyarakat. Tidak tega para makhluk merasakan penderitaan dari kerisauan dan kegelapan batin. Bagaimana dengan kewelas asihan? Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Bersedia bersumbangsi, hati penuh kemahawelas asihan. Masuk ke kerumunan orang banyak. Juga harus dengan hati penuh kelembutan, menjalin jodoh baik dengan sesama. Sikap harus penuh aturan dan kelembutan. Kita harus membuat orang lain mendekati kita dengan sukacita, dengan sikap yang ramah terjun ke tengah orang banyak. Ini yang harus kita perhatikan dan atur kembali. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya, tidak ternodai oleh tabiat buruk dari kejahatan. Batin kita sebenarnya adalah batin yang murni dan lembut, membuat orang sukacita saat melihat kita di tengah kerumunan orang. Kelembutan ini, hati lurus adalah tanah suci dari para bodhisattva. Kita setiap orang ingin mencapai kondisi seperti Sang Buddha. Anda harus benar-benar bersungguh hati, melatih 6 paramita dan segala prakteknya. 6 paramita dan segala prakteknya, mencoba segala metode, bagaimana cara dapat hidup harmonis di dalam masyarakat, bagaimana cara membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Beberapa memiliki kesulitan yang tidak dapat diselesaikan, seperti masalah psikologis. Ada pula yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengatasinya, dan beberapa menghadapi kesulitan yang benar-benar mustahil untuk diatasi di dunia ini. Begitu banyak kesulitan, seberapa banyak yang bisa kita bantu. Satu orang kekuatannya tidak cukup. Kita harus berada di tengah orang banyak, dan semua orang harus memiliki hati yang sama dengan kita. Dan hati kita adalah hati bodhisattva,
Dan arah hati bodhisattva adalah jalan kebodian, jalan menuju pencerahan. Jadi diharapkan semua orang ke arah yang sama dengan kita, yaitu menapaki di jalan bodhisattva, arah menuju jalan pencerahan Bodhi Agung. Dengan demikian akan lebih banyak orang dalam 6 paramita dan segala prakteknya, seperti di Meksiko, sedang mengembangkan bagaimana caranya untuk menyerukan agar orang-orang bisa menjadi bodhisattva. Karena Meksiko di tanggal 19 September 2007, pada hari itu bumi berguncang, gempa bumi yang besar. Seketika itu juga terjadi ketidakkekalan. Negara itu, kehidupan orang-orang itu dalam seketika itu juga berubah. Surga berubah menjadi neraka. Menderita, para makhluk hidup meratap dan menangis. Mulai dari hari itu, insan suci datang dari segala arah. Juga ada insan suci dari 4-5 negara. Di atas belahan tanah itu, di tempat tersebut sedang melakukan pendekatan kepada kerumunan orang. Orang-orang tersebut pada dasarnya tidak saling kenal dengan mereka. Juga tidak ada jalinan jodoh yang bagaimanapun, tidak memiliki jalinan jodoh apapun. Tetapi karena mereka mengalami penderitaan, bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Sekelompok bodhisattva ini, mereka bersedia masuk bergabung. Bodhisattva yang bersedia masuk bergabung semacam ini, niat pikiran ini disebut batin yang polos dan lurus. Dikarenakan saya membangkitkan hati bodhisattva, saya mau mempraktekkan jalan bodhisattva. Saya menggunakan batin yang penuh ketulusan. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Ini adalah tujuan dari bodhisattva. Sehingga bersedia untuk pergi ke Meksiko. Ketika mereka tiba di sana, mereka berdiri di atas tanah yang hancur itu, di daerah yang terdampak bencana paling parah, dipenuhi oleh orang-orang yang menderita, dan di lingkungan seperti itu, mereka pergi untuk memberitahu semua orang, mereka telah datang. Penduduk setempat mendengar seruan itu, relawan suci telah datang. Para penduduk setempat pun keluar dan mereka sangat terharu. Di tempat itu, mereka semua memperlakukan relawan seperti keluarga mereka sendiri dan secara otomatis merangkul para relawan suci. Di tempat itu benar-benar merupakan daerah yang sangat luas yang terkena dampak bencana. Beberapa dari mereka masih dalam kondisi menderita dan belum bisa keluar dari trauma yang terjadi. Semangatnya hilang sama sekali. Kerabatnya, Fiona, juga sangat mengkhawatirkannya dan berusaha mencari cara untuk menolongnya. Seorang relawan suci bernama Liang Tai mendengar cerita yang bersangkutan dari penduduk setempat. Dia dengan penuh perhatian mendekatinya. Wanita ini ternyata adalah seorang guru. Namun, apa yang terjadi pada keluarganya membuatnya trauma. Benar, seperti orang yang kehilangan jiwanya dan pikiran gelisah, Liang Tai mendekatinya dan membawanya keluar. Dia berkata, "Ikutlah dengan saya sebagai relawan." Jadi, wanita ini pun mengikuti Liang Tai. Setelah menjadi relawan selama sehari, 2 hari, 3 hari, semangat dan kesadarannya pun sepenuhnya kembali. Dia pun sudah dapat menjadi relawan dan mengenakan rompi relawan. Karena dia adalah seorang guru di sana, dia dapat membantu kita untuk menemukan lokasi orang. Ketika seseorang memberitahu kami, keluarga ini dan itu berada dalam kondisi menyedihkan, saat kami mencari rumah tangga tersebut, karena mungkin ada 3 atau 4 rumah tangga dalam satu rumah, bagaimana kita dapat menemukan mereka? Dia adalah seorang guru. Dengan melihat nama-nama dan nomor, dia dapat memandu arah kemana kita pergi. Dia mengetahui nama-nama dari setiap rumah, sehingga membuat segalanya menjadi sangat mudah. Dia mengubah tugas yang sulit menjadi tugas yang mudah. Jadi semuanya berjalan sangat lancar.
Jadi, para bodhisatwa tersebut mengabdikan diri mereka di tengah orang banyak di sana, dengan pikiran yang tulus dan lembut, karena pada awalnya kita tidak mengenal siapapun di sana. Bagaimana kita bisa memberi dengan cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin? Sekalipun kita ingin memberi dengan cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin, kami tidak memiliki kondisi karma untuk melakukan hal tersebut. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Oleh karena itu, kita harus pergi ke sana. Karena kita mengetahui dengan jelas betapa banyaknya penderitaan mereka di sana. Orang-orang yang berhati bodhisattva harus pergi membantu mereka. Makhluk hidup yang menderita di sana, namun bagaimana kita dapat membentuk ketertarikan untuk melakukan hal tersebut? Dari tidak mengenal siapapun, kami terus bekerja sampai kami merekrut sekelompok besar relawan di sana. Jalanan penuh dengan orang mengenakan rompi relawan. Lebih jauh lagi, kami telah melatih mereka memiliki sikap relawan dan untuk melatih rasa syukur, bersumbangsi tanpa mengharapkan imbalan, dan mempraktekkan rasa bersyukur, menghormati, dan mencintai. Semangat dan filosofi ini harus diterapkan di tempat tersebut. Jadi, polos dan lurus serta pikiran menjadi lembut. Relawan suci memanfaatkan kondisi karma tersebut. Ketika berada di antara orang-orang yang menderita, mereka dapat menemukan cara untuk melatih relawan. Mereka telah membudidayakan sekelompok benih lokal, polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Kemahawelas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Beginilah mereka belajar memakai rompi relawan dan bersiap mendedikasikan diri mereka di tempat itu. Mereka mulai melatih kemampuan mereka untuk membantu orang lain. Dapat terlihat bahwa kehidupan manusia banyak penderitaan. Bagaimana bodhisattva hendak masuk di antara kumpulan para makhluk? Jadi demikianlah. Saya amat kagum kepada bodhisattva di tempat itu. Hati mereka begitu lembut, polos, dan lurus. Mereka amat bersukacita bila dapat berinteraksi dengan ceci. Ini tentu dikarenakan adanya jalinan jodoh. Mereka sepenuhnya ikut bersumbangsi, pada intinya menyelaraskan batin hingga menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Ini merupakan hati bodhisattva. Hati lurus adalah tanah suci dari para bodhisattva. Meskipun dikatakan bahwa di daerah tersebut terjadi bencana yang begitu besar dan parah, namun dengan kekuatan batin dan dengan merubah pola pemikirannya, semua orang menjadi seperti tiada beban di hatinya. Kerisauan batinnya sudah terurai. Berbekal rasa sukacita, hati yang polos dan lurus, mereka memasuki kerumunan orang. Maka, sesuai keinginan mencari Dharma Agung dengan pikiran lemah lembut, sesuai keinginan maksudnya, di dalam kekuatan jiwa kami selalu bahagia. Amat selaras dengan hati dan pikiran. Meski saya adalah orang berkemampuan tinggi, namun di saat kini saya telah menjadi begitu lembut. Dengan demikian, jadi bersedia untuk memohon Dharma Agung. Apa kebenaran sejati dari Buddha Dharma? Bagaimanakah di antara sesama manusia bisa menjadi sedemikian, mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri, berbelas kasihan tanpa syarat, dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri? Bagaimana kita dapat merasakan bahwa penderitaan orang lain merupakan juga penderitaan kita, dengan derita diri kita untuk menghayati derita orang lain? Hal ini tentu kita mesti bersungguh hati di tengah dunia bodhisattva dunia. Haruslah bersumbangsi di tengah kerumunan orang, sehingga mesti menghayati sepenuh hati ya. Naskah sutra sebelumnya kita masih mengingatnya. Disebutkan dalam naskah sutra yang sebelumnya,
Pada ketika itu, Bhagavan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, "Semenjak aku mencapai kebudayaan dulu, jumlah kalpa yang telah dilewati adalah miliaran koti asamkya tak terhingga." Dikutip dari Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tata Gata. Menunjukkan waktu sudah sangatlah lama. Ini semua orang dalam sekejap waktu tidak dapat meyakininya. Sang Buddha telah menggunakan perumpamaan dan lain-lain untuk memberitahu kita. Kembali memberitahu sekali lagi, Buddha datang dan pergi ke dunia dalam waktu yang sangat lama. Aku senantiasa membabarkan Dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk sejumlah ratusan juta tak terkira, membuat mereka memasuki jalan kebudayaan. Selama kalpa tak terhingga ini, demi menuntun para makhluk, aku menampakkan parinirwana sebagai metode terampil. Namun sebetulnya aku tidak pernah parinirwana, senantiasa berdiam di sini untuk membabarkan Dharma. Dikutip dari Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tata Gata. Aku senantiasa membabarkan Dharma untuk mengajar dan membimbing. Tujuan datang ke dunia adalah untuk membabarkan Dharma dan mengajarkan Dharma, sehingga para makhluk sejumlah ratusan juta tak terkira membuat mereka memasuki jalan kebudayaan. Terhadap bodhisattva yang banyak jumlahnya, membimbing setiap dari mereka untuk memasuki jalan kebudayaan. Bukankah sama dengan yang terjadi di Meksiko? Terhadap banyak orang, mulai membuat mereka mengerti akan Buddha Dharma di dunia ini. Buddha Dharma berada di dunia manusia. Mereka mampu untuk mempraktekkannya dalam tindakan nyata untuk menjadi bodhisattva. Oleh karena itu, membuat mereka memasuki jalan kebudayaan, membuat mereka mulai untuk mengerti, di dunia terdapat ajaran Buddha. Prinsip dari ajaran Buddha ialah masuk ke dalam dunia manusia. Oleh karena itu, selama kalpa tak terhingga ini, sudah sangatlah lama. Semangat dan filosofi Buddha Dharma sudah sangatlah lama. Demi menuntun para makhluk, aku menampakkan parinirwana sebagai metode terampil untuk membimbing para makhluk. Buddha datang dan pergi di dunia manusia adalah demi satu tujuan utama, hanya untuk membuka pengetahuan dan penglihatan Buddha dari seluruh makhluk hidup. Tujuannya adalah demikian, sehingga senantiasa datang kemari untuk membabarkan Dharma. Oleh karena itu, namun sebetulnya aku tidak pernah parinirwana. Sebenarnya senantiasa menetap selamanya. Laksana ayah yang merupakan tabib sering meninggalkan rumah untuk pergi ke tempat lain. Kemudian kembali pulang adalah datang dan pergi. Senantiasa berdiam di sini untuk membabarkan Dharma. Demikianlah yang dikatakan oleh naskah sutra di depan. Selanjutnya kembali mengatakan, aku selalu berdiam di sini. Namun dengan berbagai kemampuan gaibku, aku membuat para makhluk yang penuh kekeliruan biarpun dekat, tidak dapat melihatku. Naskah sutra ini mengatakan demikian. Saya selalu berdiam di sini. Karena obat mujarab berdiam di sini, yaitu Buddha Dharma berdiam di sini, saya akan pergi sebentar dan akan kembali lagi. Inilah yang dilakukannya. Oleh karena itu, aku selalu berdiam di sini. Namun dengan berbagai kemampuan gaibku, beliau akan selalu datang dan pergi seperti ini. Aku selalu berdiam di sini, namun dengan berbagai kemampuan gaibku, tubuh Dharma dari Buddha berada di dunia selalu. Berbelas kasih pada semua makhluk. Kenapa para makhluk tidak dapat melihat Buddha atau mendengarkan Dharma? Itu sebabnya menggunakan berbagai kemampuan gaib dan kekuatan dari metode terampil. Buddha Dharma, tubuh Dharma dari Buddha, akan selalu berdiam di dunia. Prinsip kebenaran akan selalu berdiam di sini.
Oleh karena itu, selalu berdiam di sini. Tubuh Dharma dari Buddha akan selalu berdiam di sini. Berbelas kasih pada semua makhluk. Kenapa para makhluk tidak dapat melihat Buddha? Mengapa mereka tidak dapat mendengarkan Dharma? Sebenarnya, beliau selalu datang dan pergi ke dunia. Sebenarnya, Dharma selalu berdiam di dunia. Apabila Buddha Dharma berdiam di dunia, mengapa mereka tidak dapat bertemu dengan Buddha dan tidak dapat mendengarkan Dharma? Sehingga ini benar-benar sangat disayangkan. Kita sering mengatakan di kota kecil, ada sepertiga orang yang dapat bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dharma. Ada sepertiga lagi hanya pernah mendengarkan Dharma, namun tidak pernah bertemu dengan Buddha. Mereka pernah mendengarkan nama Buddha, tidak pernah mendengarkan Dharma. Apalagi bertemu langsung dengan Buddha. Bahkan masih ada 30.000 orang tidak pernah mendengar nama Buddha. Bagaimana mereka dapat bertemu langsung dengan Buddha? Bagaimana mereka dapat mendengarkan Dharma? Mereka tidak memiliki kesempatan. Di kota kecil itu hanya sepertiga orang saja yang bertemu langsung dengan Buddha dan mendengarkan Dharma. Kita dapat melihat bahwa saat Buddha berdiam di dunia, mereka tidak mau bertemu dengan Buddha dan tidak mau mendengarkan Dharma. Di ruang yang terbatas ini, bagaimana dengan dunia yang besar ini? Jadi, Sang Buddha akan terus datang ke dunia dengan kemampuan gaib. Kemampuan gaibnya akan datang dengan cepat. Hidup di dunia ini singkat, dan kita pun akan segera pergi. Maka di dunia ini kita datang dan pergi, ibarat seorang bodhisattva, berjalan pelan-pelan, naik mobil dan sebagainya. Kalau naik pesawat, kamu sedang terburu-buru, kita akan segera pergi. Pesawat akan segera tiba. Tergantung kendaraan apa yang kamu naiki. Masih ingat? Kereta kambing, kereta rusa, dan kereta lembu putih. Semua itu tergantung dari jenis kereta yang kamu naiki. Angkutan apa yang digunakan. Kalau naik pesawat, seperti menggunakan kemampuan gaib, adalah ajaran kendaraan besar. Harus mempraktekkan berbagai dharma. Kita dapat memahami dharma dengan sangat cepat, jadi mampu merespon jalinan jodoh dan memandu para makhluk ke arah jalan benar. Aku membuat para makhluk yang penuh kekeliruan, biarpun dekat tidak dapat melihatku. Mampu merespon jalinan jodoh dan memandu para makhluk ke arah jalan benar. Tathagata Bhagavan dengan pengetahuan dan pandangan Buddha membangkitkan ikrar agung untuk menuntun semua makhluk. Buddha penuh dengan ciri-ciri kebajikan. Hanya saja para makhluk terbenam dalam kebingungan dan membangkitkan pemikiran keliru. Jadi sekalipun berada dalam satu masa kehidupan dengan Buddha, biarpun dekat tapi tidak dapat melihatnya. Demi membantu para makhluk yang penuh kekeliruan agar bisa dekat dengan Buddha, Sang Buddha mesti menggunakan metode untuk merespon kondisi para makhluk. Bila jodohnya belum matang, maka dia harus bersabar, terus-menerus merespon kondisi para makhluk untuk membimbing mereka ke jalan kebenaran. Beginilah kondisi 42 tahun sebelumnya. Buddha harus mulai membimbing dengan sabar dan sistematis setelah 42 tahun. Buddha baru bisa menggunakan sutra teratai dengan segera, ajaran kendaraan besar untuk mengubah dan membimbing mereka. Begitu pula prinsipnya. Jadi, Sang Buddha selalu berkehendak untuk membuka pengetahuan dan pandangannya kepada para makhluk. Jadi, Sang Buddha menggunakan kebijaksanaan, pengetahuan, dan pandangannya. Datang ke dunia, Sang Buddha memiliki pengetahuan dan pandangan seperti ini. Buddha memahami kapasitas para makhluk, pengetahuan dan pandangan mereka. Dan Buddha datang ke dunia. Buddha datang ke dunia merespon pada dharma yang demikian. Jadi, membangun ikrar agung untuk mengubah para makhluk. Buddha dilengkapi dengan rupa kebajikan dan datang ke dunia ini merespon pada kondisi.
Tergantung pada berapa banyak jodoh antara Buddha dan para makhluk. Buddha akan menampakkan wujud berdasarkan masanya untuk mengubah para makhluk. Jadi semua yang dilakukannya adalah demi para makhluk yang penuh kekeliruan. Para makhluk menciptakan banyak delusi, kerisauan, dan ilusi. Ada banyak, sekalipun makhluk itu ada di era yang sama dengan masa hidup Buddha di dunia. Sekalipun mereka dekat dengan Buddha, tidak pernah terpikir oleh mereka untuk datang menemui Buddha. Ada banyak kisah seperti ini selama masa kehidupan Buddha. Yang paling terkenal adalah tentang wanita tua yang miskin. Meskipun ia dekat dengan Buddha, ia tidak berjodoh, tidak berkenan untuk menemui Buddha. Ada banyak kisah seperti ini, dekat tapi tidak dapat melihatnya. Para makhluk telah kehilangan batin semula dan penuh kekeliruan. Mereka tidak bertemu dengan Buddha dan tidak mendengar dharma benar. Bagaikan mentari atau rembulan yang terang, namun orang buta yang tidak dapat melihatnya. Ini adalah masalah pada orang buta sendiri, bukannya kesalahan dari mentari atau rembulan. Jadi para makhluk telah kehilangan batin semula dan penuh kekeliruan. Mereka tidak bertemu dengan Buddha. Secara alami, dia tidak berniat untuk menemui Buddha. Batinnya penuh dengan kekeliruan, sama seperti anak dokter tersebut. Dia telah kehilangan batin semua, sehingga obat pun tidak mau dimakan. Dia tidak bertemu seperti orang seperti ini. Dia tidak bertemu dengan Buddha, sehingga tidak mendengar dharma benar. Dia tidak ingin mendengar dharma benar, bagaikan mentari atau rembulan yang terang, namun orang buta yang tidak dapat melihatnya. Matahari dan rembulan pada dasarnya sudah terang, bumi pun berotasi pada porosnya. Bulan dan matahari mulanya sudah ada. Adalah kita para makhluk yang berputar sendiri. Bukanlah matahari dan rembulan yang menghilang, bukan. Inilah yang disebut orang buta yang tidak dapat melihatnya. Inilah orang buta, tidak bisa melihat karena sebabnya sendiri. Bukanlah karena kesalahan dari matahari dan bulan. Inilah yang harus kita pahami. Dokter tersebut telah membuka resep obat, ataupun dokter keluar dan memberitahu mereka, ayah kalian sudah tidak di sini, sudah meninggal. Sehingga inilah sebuah metode terampil, adalah anak-anak ini yang tidak bersedia untuk meminum obat, terpaksa untuk menggunakan metode terampil ini. Sehingga menggunakan metode terampil tidaklah salah. Buddha ingin mengutarakan niat ini kembali. Selanjutnya mengatakan, ketika orang-orang melihat aku memasuki parinirwana, mereka secara ekstensif memberikan persembahan kepada relikku. Semua menyimpan kerinduan dan memunculkan perasaan takjub. Para makhluk sudah pun yakin dan tunduk, batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Dikutip dari Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata, harus bersungguh hati untuk memahami bagian naskah sutra ini. Semua orang telah mendengarnya. Saya berkata bahwa beliau hendak memasuki parinirwana. Semua orang dapat melihat bahwa Sang Buddha telah tua dan hari di mana beliau memasuki parinirwana sudah dekat. Inilah yang Sang Buddha katakan kepada mereka, sehingga semua orang waspada di pikiran mereka, terus sampai Sang Buddha memasuki parinirwana. Saat itu, para makhluk hidup di masa mendatang lebih menghargainya. Pada saat mereka ingin dekat dengan Sang Buddha sudah tidak ada lagi. Dengan cara ini, mereka memunculkan rasa hormat dan ingin memberikan persembahan pada reliknya. Ketika orang-orang melihat aku memasuki parinirwana, mereka secara ekstensif memberikan persembahan kepada relikku.
Ini menjelaskan bahwa para makhluk memunculkan perasaan hormat dan kagum, sebab ini sesuai dengan kapasitas mereka. Orang-orang melihat tubuh jasmani dari Tathagata memasuki parinirwana. Mereka secara ekstensif memberikan persembahan kepada relik dari jasadnya. Ini menunjukkan bahwa perasaan hormat dan takjub para makhluk sesuai dengan kapasitas. Sang Buddha telah tiada. Baru pada saat itulah kapasitas para makhluk mulai terbangkitkan. Itulah kebodohan makhluk hidup. Setelah tidak ada, barulah mencarinya. Tetapi mengejar pada saat ini adalah dengan memberikan persembahan pada relik Sang Buddha. Demikian orang-orang melihat tubuh jasmani dari Tathagata memasuki parinirwana, sehingga mereka baru mulai memberikan persembahan. Inilah bagaimana para makhluk penuh kekeliruan. Setelah tidak ada, baru mau mengejar, baru mau memberikan persembahan. Oleh sebab itu, semua menyimpan kerinduan dan memunculkan perasaan takjub. Ketika Buddha menampakkan parinirwana, semua menyimpan kerinduan kepadanya. Tiada satupun yang tidak merasa takjub. Pikiran mereka penuh kelembutan, tabah menghadapi penderitaan, dan tekun membina diri, karena ingin bertemu dengan Tathagata. Pada saat itu, mereka menyimpan kerinduan, yaitu mengingat kembali, mengenang Sang Buddha. Pada saat itu, semua orang berharap mendekat dengan Buddha, namun Buddha telah pergi. Jadi mereka hanya bisa merindukan dalam ingatan. Buddha telah pergi. Biasanya tidak berpikir untuk dekat. Ketika telah tiada, barulah mengingatnya dalam kenangan. Jadi, tiada satupun yang tidak merasa takjub. Demikianlah baru mulai mengingat kembali. Pikiran mereka penuh kelembutan. Dengan sendirinya batin mereka menjadi tunduk, tabah menghadapi penderitaan. Lihatlah, sekarang ingin pergi ke tempat suci berziarah. Walau jauh tetap bersedia pergi. Pada zaman dahulu, Buddha berada di suatu tempat. Di tempat tersebut, bukankah banyak orang akan senantiasa berkunjung ke sana? Belum tentu, sekalipun dekat dengan Buddha. Tidak ada perasaan takjub itu, tampak seperti biasa saja, normal. Sekarang, semua datang dari jauh-jauh ingin berziarah. Mereka beranggapan penderitaan ini bisa mendatangkan pahala dan kebajikan. Demikianlah para makhluk. Jadi, tabah menghadapi penderitaan dan tekun membina diri karena ingin bertemu dengan Tathagata. Sungguh tulus, sangat ingin melihat Buddha. Sehingga para makhluk sudah pun yakin dan tunduk, batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Para makhluk sudah pun secara mendalam meyakini dan tunduk. Batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Batin semua orang demikian patuh, yaitu hendak pergi dengan hati yang tulus. Saya hendak pergi ziarah dan memberi penghormatan. Hendak pergi dengan kondisi batin yang demikian memohon ajaran Buddha. Sebenarnya, apakah benar-benar dengan tulus terus mengejarnya? Sekarang adalah masa kemunduran Dharma. Sampai rupang Buddha yang di masa Buddha telah dirusak. Apalagi sekarang, hanya mengharapkan suatu. Saya sangat tulus. Saya ziarah dan memberi penghormatan akan mendapat pahala. Mungkin demikian. Ataupun orang zaman sekarang selalu ingin pergi mengejarnya, tapi tidak keburu lagi. Sehingga para makhluk sudah pun yakin dan tunduk, batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Paling baik dikendalikan demikian. Dikendalikan harus ada batin yang lurus dan polos. Bila berkelok-kelok lagi, adakah kita? Apakah kita benar-benar nyata mempelajari ajaran Buddha? Benar-benar yakin pada Dharma, mengendalikan batin kita sendiri, membuat batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Merubah tabiat kita, dengan pikiran lembut kita melatih diri. Inilah para makhluk, batin yang mendalam telah yakin,
juga polos dan lurus. Niat benar dengan menggunakan pikiran lembut baik-baik dikendalikan. Dengan demikian baru ada caranya. Sehingga sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Dengan ketulusan, baik-baik, sepenuh hati ingin bertemu dengan Tathagata. Sangat sukacita hendak bertemu Tathagata. Sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Sepenuh hati ingin bertemu dengan Tathagata. Mereka rela mengorbankan jiwa dan harta. Tiada satu pun yang sulit dilepaskan. Sebenarnya tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar, sebab puncak burung nasar berada di dalam batin kita. Baik-baik kendalikan batin kita. Hakikat diri sebagai Buddha harus ditemukan sendiri. Bertemu sendiri hakikat diri sebagai Buddha. Batin kita diselaraskan, membuatnya lembut. Ini barulah arah tujuan kita untuk melatih diri. Harus yakin, meyakini secara mendalam. Kita harus benar-benar bersungguh hati, sehingga setiap saat harus menggenggam waktu. Setiap menit dan detik tak terlewatkan. Senantiasa bersungguh hati.